Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadhimil ladzat al-hadis atau kama qala. Ashab al-fadilah, para alim, para masyayikh, para kiai, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat kita banggakan, yang sangat kita muliakan, pengurus Thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Uthmaniyah daerah Kuala Lumpur, Ustaz Syifa, dan segenap pengurus-pengurus Thariqah yang lain yang sangat kami muliakan, pengurus Al-Khidmah Malaysia, Haji Mulyadi dan segenap jajarannya, sepuh ini sepuh, Haji Ansar, Haji Lazim, Hariri, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim kami. Alhamdulillah, summalhamdulillah, summalhamdulillah. Di malam yang mulia ini kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenang hari wafat dari guru kita almarhum wa maghfurlah Kiai Haji Zubaid bin Ansari yang sudah pada malam hari ini sudah mencapai 40 hari wafat beliau. Mudah-mudahan dilapangkan kuburannya, dijadikan kuburannya raudhah riyadhil jannah. Mudah-mudahan beliau dijemput oleh guru-guru, dihaturkan kepada Rasulullah SAW, disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan bersama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wa salamuhu, mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga dengan selalu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu kita mengingat tentang jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan akhirnya kita mendapatkan syafaatil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin
hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mohon maaf pada para sepuh ini sepuh. Ini saya bukan dalam rangka mau hasanah, teman-teman belajar saja ya. Mohon maaf nanti kalau ada salah kurangnya, kami mohon diingatkan, mohon dijewer lah bahasa orang Surabaya ya. Saya pakai kopengah bahasa orang Bawean ya. Jadi saya belajar karena diminta oleh Ustadz Miswan tadi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kalimat. Ya saya belajar ya sharing lah, artinya kita sebagai sama-sama daripada santri dari Habib Syekh Haji Ahmad As-Sholih Al-Syakir radhiyallahu an ingin bersama-sama berada dalam sebuah perahu, berada dalam sebuah kapal dermaga yang dipimpin, yang dibimbing oleh guru kita Hadratus Syekh Haji Ahmad As-Sholih Al-Syakir radhiyallahu an yang di Malaysia Kuala Lumpur diamanahkan kepada Kiai Zubat almarhum Bamaupullah, dan mudah-mudahan bisa diteruskan oleh anak cucu keturunan beliau ataupun keluarga-keluarga beliau, sehingga amaliyah dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad As-Sholih Al-Syakir radhiyallahu an bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyampaikan kepada kita semua, menyerukan kepada kita semua, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Ayo umatku, kata Rasulullah, ayo pengikutku, kata Rasulullah, ayo teman-teman, ikhwan-ikhwanku, kata Rasulullah, perbanyaklah kalian mengingat kematian. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian untuk selalu mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan, yaitu sebuah kematian. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk selalu ingat, untuk selalu mengenang kematian? Karena para hadirin, para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berpikir, berangan-angan dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih, bahwa kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam akhirat itu jauh lebih panjang daripada kehidupan kita yang berada di dunia. Mungkin kita bisa hidup 60, 70 tahun, 80 tahun, atau bahkan paling panjang 150 tahun, kalau ada itu. Itu kata Rasulullah, umur umatku mabaina sitin. Umur umatku itu tidak jauh dari umur usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 60-70, paling panjang 100 tahun. Kalau kita ziarah ke makam-makam para wali, ziarah ke makam para syuhada, itu kita jumpai ada yang usia makamnya itu sampai 700 tahun, ada makamnya sampai 1000 tahun, ada makamnya itu sampai 2000 tahun. Artinya di sini usia makam, usia nisan makbarah itu sungguh lebih panjang daripada usia kita hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, para hadirin, para tuan-tuan, oleh Allah, kita dibimbing oleh guru kita, oleh Romo Yai kita, untuk selalu mengadakan majlis zikir, majlis Maulidur Rasul. Untuk apa? Untuk menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo perbanyaklah kalian mengingat kematian. Aksiru dzikra. Banyaklah kita untuk selalu mengingat kematian. Dan kematian itu pasti akan tiba kepada kita. Kematian itu pasti akan datang kepada kita semua. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah dalam Al-Quran.
walaupun kita berada di benteng yang kuat, walaupun kita berada di tempat-tempat yang tangguh, yudrikumul maut walau kuntum fi burjin, pasti kita akan mengalami sebuah kematian. Kematian merupakan sebuah kepastian. Pertanyaannya sekarang, teman-teman ikhwan akhwat, apa yang kita siapkan? Apakah kita sudah mempersiapkan rumah kita di alam barzah? Apakah kita sudah menyiapkan persiapan yang kita siapkan nanti di alam akhirat? Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Inilah keutamaan majelis kita 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, 1 tahun. Haul setiap tahun itu dalam rangka mempersiapkan diri kita. Kalau kita mengikut apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Haji Ahmad Asrori Al-Syakir radhiyallahu anhu, kita menghadiri haul akbar, kita menghadiri majlis zikir pada malam ini, kita menghadiri majlis-majlis dalam rangka kematian. Hakikatnya haul itu, majlis zikir itu, peringatan 40 hari itu hakikatnya memperingati kita diri kita sendiri-sendiri, menghauli kita sendiri agar kita nanti setelah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ada anak kita, ada generasi kita yang ikut menghauli kita, ikut membacakan Yasin kepada kita, ikut membacakan tahlil kepada kita. Hakikat dari kita perkumpulan itu adalah kembali dan pribadi kita masing-masing. Saya yakin kiai-kiai Imam Khususi, Kiai Haji Zubat yang di alam barzah, saya yakin beliau senang di alam sana, beliau mendapatkan raudhah riyadil jannah di alam sana, beliau berjumpa dengan guru-gurunya di sana, karena beliau itu adalah orang yang dekat dengan para waliun min auliyatillah. Pertanyaannya, apakah kita bisa seperti beliau? Kalau kita tidak menggondeli, tidak mengikuti, tidak berpegang teguh terhadap apa yang telah dituntunkan dan dibimbingkan oleh para imam khususi, dibimbingkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Haji Ahmad Asrori Al-Syakir. Inilah keutamaan majelis kita pada malam hari ini. Maka saya mengajak kepada pribadi saya sendiri, para ikhwan akhwat, teman-teman kita yang ada di Jidan sana, di Kuala Lumpur sana, mari kita persiapkan apa yang kita miliki, apa yang kita upayakan agar kita nantinya cabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Perlu kita persiapkan. Hadirin ma'asyiral muslimin, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan agar kita itu mempersiapkan diri dan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salah satu, ada 3 golongan, ada 3 orang, ada 3 kelompok tahta zillir rahman. 3 orang ini berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam naungan lindungan Allah, dalam kasih sayang Allah. Yauma la zilla illa zillu, di mana pada waktu itu tidak ada penolong, tidak ada yang membangkitkan, tidak ada yang membantu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat lantas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapa 3 kelompok, 3 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah SAW menyampaikan, pertama, man farraja an maktubin min ummati, orang yang nanti akan mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan pertolongan Allah adalah orang-orang, kata Rasulullah, orang-orang yang selalu membantu umatku yang dalam keadaan kesusahan, orang-orang yang peduli, orang-orang yang merasakan sedih terhadap kesedihan saudaranya, orang-orang yang mau membantu terhadap saudara-saudaranya yang dalam keadaan susah. Bahkan dalam
Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seseorang selama orang itu mau menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin, kawan-kawan, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Ada sebuah kisah dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengisahkan ada seseorang yang dalam hidupnya itu berlumuran dosa, banyak dosa, ahli maksiat, ahli minum-minuman, ahli mabuk dan lain sebagainya. Pokok setiap kondisi itu diceritakan dalam kitab itu oleh Imam Ghazali. Orang itu berlumuran dosa kepada Allah SWT. Satu ketika orang itu dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Waktu dicabut di tengah jalan, meninggal di tengah jalan, tidak wajar meninggalnya di tengah jalan. Orang yang mengetahui bahwa orang itu ahli maksiat, tidak ada satupun yang mau membantu untuk mensolatinya, untuk mengkafaninya, untuk membawa ke kuburannya. Istri orang ini datang minta pertolongan kepada orang, tidak ada satupun orang yang membantu, orang yang menolong, karena orang itu menganggap bahwa ini adalah orang maksiat, orang yang selalu durhaka kepada Allah, orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa para teman-teman ikhwan akhwat? Istri ini mencari dua orang, membayar untuk minta bantuan kepada dua orang ini agar dua orang ini bisa membawa jenazah suaminya, mensolati jenazah suaminya, mengkafani jenazah suaminya, sampai akhirnya dikuburkan jenazah. Subhanallah, ketika dua orang ini membawa jenazah itu, ada ulama besar di Basrah sana yang memberikan pengumuman bahwa ulama besar ini akan mengimami sholat jenazah untuk orang yang mulia di sisi Allah. Semua orang-orang di Basrah sana kumpul, semua mendatangi ulama besar yang ingin mensolati jenazah. Ternyata hadirin teman-teman ikhwan apa yang terjadi? Ternyata orang yang disolatkan oleh ulama besar ini adalah orang yang ahli maksiat, orang yang ahli dosa tadi itu disolatkan oleh ulama besar ini. Setelah kemudian disolati, dimakamkan. Setelah dimakamkan, orang-orang bertanya, apa gerangan wahai ulama besar yang wah kiai, kenapa panjenengan mau ngimami sholat jenazah kepada orang yang ahli maksiat ini? Akhirnya kiai atau ulama besar di Basrah ini menyatakan, ibu, istrinya suami tadi yang meninggal ini, adakah amal baik yang dimiliki oleh suami Anda? Istrinya bilang, enggak ada wahai kiai, wahai umat. Cuman saya di rumah ada dua anak yatim yang diasuh oleh saya. Ya cuman ini aja, hanya karena mengasuh anak yatim, dua anak yatim yang di rumahnya itu dapat menyelamatkan dia dari segala maksiat, dapat menyelamatkan dia dari segala dosanya, karena dia mau membantu, peduli terhadap orang yang kesusahan. Maka dalam sebuah hadis kata Rasulullah, ana wa kafil yatim kahataini, saya kata Rasulullah dengan orang yang menjamin anak yatim, orang yang menjamin kesusahan orang seperti dua jari jari. Dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang-orang yang susah, peduli terhadap orang-orang yang sedang kesusahan, sehingga kita nantinya dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dalam firman-Nya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi.
Itu yang pertama. Satu kelompok, satu golongan yang nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu man farraja makrubin bikummat, orang-orang yang mau meringankan beban umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Rasulullah, sahabat bertanya, kedua, manhum ya Rasulullah, siapa orang yang kedua ya Rasulullah yang mendapatkan zillir rahman, mendapatkan naungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yauma la zilla illa zilluh. Kata Rasulullah, man ahya sunnati, orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah, orang-orang yang mau mensyiarkan sunnah-sunnahku, mau bersama-sama berzikir, bersolawat, mau membaca Al-Quran, mau melaksanakan sholat sunnah, bukan hanya sholat wajib saja, sholat tahajudnya dilakukan, sholat hajatnya dilakukan, sholat duhanya dilakukan, sholat isti'adzah, istikharahnya dilakukan. Orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, orang yang selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan lindungan, pertolongan nanti dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Zaman yang serba susah seperti zaman pandemi ini, susah melaksanakan ibadah, ke masjid dibatasi, orang melakukan ritual ibadah dibatasi. Maka dalam sebuah hadis lain mengatakan, man ahya sunnati inda fasadi ummati, barang siapa yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah ketika umatnya itu pada rusak. Dulu di zaman Hadratul Syekh Romawi Kiai sudah mengatakan, sampai saat ini zaman ini sudah rusak. Ma'rufan mungkara wa mungkaran ma'rufan, yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik. Ahlul amanah, orang yang harusnya dipercaya dikhianati. Ahlul khianah, yang seharusnya tidak dipercaya. Orang yang khianat harusnya tidak dipercaya. Zaman yang serba kacau, guru kita. Oleh karena itu, kalau kita bisa mempertahankan sunnah Rasulullah SAW, akan mendapatkan jaminan dari Allah. Apa itu? Zillir rahman, naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kondisi susah, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, para bapak, tuan-tuan yang dimuliakan, singkat saja karena tadi batasi oleh Ustaz Ridwan, jangan terlalu lama, paling lama 10 menit jangan gitu ya. Terlalu panjang. Terakhir, siapa orang yang mendapatkan naungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, yaitu kelompok kata Rasulullah SAW, man aksara minas salat alayya, orang yang selalu memperbanyak selawat kepada, orang yang selalu memperbanyak mengingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu bertakluk, berhubungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Sayyidina Umar sampaikan sebuah hadis, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian semua, hatta akuna habbu ilayya, sehingga kalian itu mencintai aku lebih daripada yang lain, kata Rasul. Sahabat bertanya, lebih dari yang lain ya Rasul? Iya. Jangankan hartamu, jangankan keluargamu, kita harus lebih mencintai Rasulullah daripada segala. Karena apa? Karena keberadaan kita, keberadaan keluarga kita, keberadaan harta kita, keberadaan alam semesta ini hanya karena semata-mata karena Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyampaikan, laulaka ya Muhammad, khalaqtul afaq,
Seandainya bukan karena engkau Muhammad, alam semesta, dunia semestinya, harta semua akan diciptakan. Hadirnya kita di muka bumi ini, hadirnya keluarga kita di muka bumi ini, hadirnya harta-harta kita di muka bumi ini hanya karena Rasulullah SAW. Apakah kita tidak mengingat apa yang terjadi pada Nabi Adam ketika Nabi Adam alaihissalam ingin meminang Siti Hawa, ingin menikahi Siti Hawa, ingin punya keturunan sampai kepada kita. Ketika Nabi Adam berjumpa, ingin salaman, ingin berkenalan kepada Siti Hawa, apa kata malaikat? Hai Adam, jangan kau sentuh Nabi Siti Hawa. Jangan kau sentuh Siti Hawa sebelum engkau membayar maharnya. Mahar ya Adam. Bayar maharnya dulu wahai Adam. Kalau ingin kamu menyentuh Siti Hawa, kalau kau ingin memiliki keturunan sampai kepada kita. Lalu Nabi Adam bertanya kepada malaikat, wa ma mahruha ya Rabbi ya malaikat? Apa maharnya wahai malaikat? Sholli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kalau kamu ingin menikahi Siti Hawa, yaitu baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hal yang luar biasa. Rasulullah belum diciptakan oleh Allah. Rasulullah belum lahir di muka bumi ini. Mahar untuk menikahi Siti Hawa adalah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh guru kita, dibimbing oleh sepuh bini sepuh kita, bapak-bapak kita, orang tua kita, untuk selalu ingat kepada Rasulullah SAW, takluk kepada Rasulullah SAW. Kalau kita takluk kepada Rasulullah, urusan dunia beres, urusan-urusan yang sulit akan dipermudah oleh Allah Subhanahu. Karena apa? Karena keagungan dan kemuliaan dari Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca sholawat burdah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini diberikan kemudahan oleh Allah kepada kita semua dalam menghadapi kondisi-kondisi yang susah seperti ini. Diberikan kemudahan, diberikan jalan yang lancar, diberikan rezeki yang mudah, diberikan keamanan, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan di dunia wa dunia wal akhirah. Ini ya Rabbal alamin.